Bass in your face. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas mengenai analisa data. Yuk langsung saja kita ke materinya. Analisa data. Analisa data di dalam penelitian itu merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul, atau suatu proses atau upaya mengolah data menjadi informasi baru. Proses ini diperlukan agar karakteristik data menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna sebagai solusi bagi suatu permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan penelitian. Mengutip dari salah seorang pakar metode penelitian, Lexi J.M., teknik analisis data adalah kegiatan analisis pada suatu penelitian yang dikerjakan dengan memeriksa seluruh data dari instrumen penelitian, seperti catatan, dokumen, hasil tes, rekaman, dan lain-lain. Kegiatan ini dilakukan agar data lebih mudah dipahami sehingga diperoleh suatu kesimpulan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada kegiatan dalam analisis data. Yang pertama, mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden. Yang kedua, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden. Yang ketiga, menyajikan data tiap variabel yang diteliti. Yang keempat, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah. Yang kelima, melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Nah, di sini juga ada fungsi-fungsi analisis data. Analisis data dapat berfungsi sebagai bahan evaluasi. Kemudian, analisis data juga dapat digunakan untuk menanggapi sebuah masalah tertentu. Yang selanjutnya yaitu memecahkan permasalahan serta menentukan sebuah keputusan. Kemudian, data yang diperoleh dari hasil analisis juga bisa digunakan untuk acuan dalam sebuah kegiatan yang diperlukan. Fungsi yang selanjutnya yaitu hasil dari analisis yang dilakukan dalam sebuah data juga dapat dimanfaatkan dalam sebuah kegiatan sebagai suatu perencanaan. Nah, berbagai fungsi data tersebut sangat memudahkan seseorang saat ingin melakukan sebuah penelitian maupun mendapatkan informasi berupa kesimpulan sebuah data. Oke, yang selanjutnya saya akan memberikan contoh dari analisis data. Agar dapat memperoleh gambaran lebih jelasnya mengenai analisis data, maka sangat penting untuk mengetahui apa saja contoh dari analisis data. Di sini saya akan memberikan contoh analisis data yaitu pada pekerja jasa audit eksternal perusahaan keuangan. Para pekerja tersebut umumnya akan memberikan jasa pemeriksaan catatan keuangan maupun prosedur operasional kepatuhan terhadap peraturan. Para pekerja tersebut melakukan tugasnya dengan menganalisis data, yakni dimulai dengan melakukan wawancara secara langsung, melakukan pengambilan sampel, pendokumentasian, dan lain sebagainya. Tentu saja agar diperoleh hasil analisis data yang berkualitas tinggi. Seseorang perlu melakukan analisis dengan kualifikasi tinggi serta tingkat kemampuan analisis yang juga tajam. Dalam hal ini, kegiatan analisis dilakukan dengan cara meriset secara mendalam terhadap para narasumber, baik itu lewat wawancara, dokumentasi foto dan video, serta pengumpulan data. Nah, yang selanjutnya yaitu ada teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian menggunakan statistik. Nah, apa sih statistik itu? Statistik merupakan pengetahuan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data, pengolahan data, analisisnya, dan juga penarikan kesimpulan dengan berdasarkan kumpulan data serta penganalisisan yang dilaksanakan. Adapun manfaat dari statistik itu sendiri antara lain, dalam kehidupan sehari-hari, statistik tersebut berperan sebagai penyedia bahan atau juga keterangan dari berbagai hal untuk diolah serta juga ditafsirkan. Nah, dalam penelitian ilmiah, statistik tersebut dapat berperan sebagai penyedia alat untuk mengemukakan ataupun menemukan kembali keterangan yang seolah tersembunyi dalam angka. Nah, dalam ilmu pengetahuan, statistik tersebut berperan sebagai peralatan analisis, juga interpretasi diri data kuantitatif ilmu pengetahuan, sehingga akan dapat disimpulkan data tersebut. Nah, adapun tujuan dari statistik itu sendiri yaitu yang pertama, untuk membuat deskripsi atau menjelaskan data tentang populasi yang sedang diselidiki.
Yang kedua, untuk membantu membuat estimasi nilai yang tidak diketahui berdasarkan data yang dianalisis. Yang ketiga, untuk membuat perkiraan konsekuensi dari hipotesis yang diterima. Estimasi itu nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Nah, yang terakhir, untuk mengurangi jumlah populasi besar dalam ukuran yang lebih kecil agar lebih mudah dipahami. Nah, selanjutnya yaitu ada pembagian statistik. Yang pertama yaitu berdasarkan orientasi pembahasan, yaitu ada statistik matematika yang merupakan statistik yang lebih memahami pemahaman model, rumus statistik matematika teoritis, penurunan konseptual, misalnya tes normalitas, analisis regresi, kesalahan, dan sebagainya. Kemudian ada statistik terapan, yaitu statistik yang lebih fokus pada pemahaman konsep, teknik statistik, dan penerapannya dalam disiplin ilmu tertentu. Yang kedua, yaitu berdasarkan fase dan tujuan analisis, yaitu ada statistik deskriptif yang merupakan statistik yang berkaitan dengan pengumpulan pemrosesan, analisis, dan penyajian data tanpa kesimpulan umum. Bentuk statistik ini umumnya dalam bentuk tabel, grafik, diagram, mode, dan sebagainya. Kemudian ada statistik inferensial, yaitu statistik yang prosesnya memungkinkan kesimpulan umum untuk diambil pada data yang sedang diproses. Yang ketiga yaitu berdasarkan asumsi distribusi populasi data, yaitu ada statistik parametrik yang merupakan statistik berdasarkan model distribusi normal. Kemudian ada statistik non-parametrik, yaitu statistik yang dilakukan dengan metode distribusi gratis atau tidak berdasarkan model distribusi normal. Kemudian yang keempat yaitu berdasarkan jumlah variabel terikat, yaitu ada statistik univariat yang merupakan statistik yang hanya memiliki satu variabel dependen. Kemudian ada statistik multivariat, yaitu statistik yang memiliki lebih dari satu variabel dependen. Nah, yang selanjutnya yaitu terdapat dua macam statistik yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian, yaitu ada statistik deskriptif dan juga statistik inferensial. Statistik deskriptif adalah statistik yang bertujuan hanya untuk menggambarkan sesuatu melalui ukuran-ukuran statistik dan grafik. Sebagai contoh, misalnya nih seorang peneliti ingin mengetahui gambaran mengenai nilai hasil ujian di satu kelas A misalnya. Kemudian ada statistik inferensial, yaitu statistik yang bertujuan untuk mengambil kesimpulan data populasi berdasarkan sebagian data yang disebut sampel. Sebagai contoh, seorang peneliti ingin mengetahui hasil ujian satu universitas berdasarkan data yang diambil dari beberapa kelas saja. Nah, fungsi dari statistik deskriptif ini yaitu untuk mendeskripsikan atau menerangkan data serta peristiwa yang dikumpulkan dengan melalui proses penelitian dan penyelidikan. Sedangkan fungsi dari statistik inferensial yaitu digunakan untuk memprediksi serta mengendalikan seluruh populasi dengan berdasarkan data, gejala, dan peristiwa yang terdapat pada proses penelitian. Fungsi tersebut dimulai dengan membuat suatu estimasi dan hipotesis. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada statistika parametrik dan non-parametrik. Statistika parametrik yaitu ilmu statistika yang mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data, yaitu apakah data menyebar normal atau tidak. Pada umumnya, jika data tidak menyebar normal, maka data harus dikerjakan dengan metode statistika non-parametrik, atau setidak-tidaknya dilakukan transformasi agar data mengikuti sebaran normal, sehingga bisa dikerjakan dengan statistika parametrik. Contoh metode statistika parametrik yaitu uji Z 1 atau 2 sampel, kemudian uji T 1 atau 2 sampel, kemudian korelasi persen, kemudian perancangan percobaan, one or two way ANOVA parametrik, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya yaitu statistika non-parametrik, yaitu statistika bebas sebaran atau tidak mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi, baik normal ataupun tidak. Statistika non-parametrik biasanya digunakan untuk melakukan analisis pada data berjenis nominal atau ordinal. Data berjenis nominal atau ordinal ini tidak menyebar normal. Contoh metode statistika non-parametrik yaitu binomial test, chi-square test, median test, kemudian Friedman test, dan lain-lain. Singkatnya, perbedaannya nih, kalau datanya memiliki sebaran atau distribusi normal, maka digunakan statistika parametrik. Kalau datanya tidak memiliki sebaran normal, maka digunakan statistika non-parametrik.
Nah, yang selanjutnya saya akan membahas mengenai statistik deskriptif dan juga statistik inferensial dengan lebih rinci lagi. Yang pertama akan saya bahas yaitu statistik deskriptif, adapun poin-poinnya sebagai berikut. Yang pertama, statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Poin yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan pada populasi atau tanpa diambil sampelnya jelas akan menggunakan statistik deskriptif dalam analisisnya. Tetapi bila penelitian dilakukan pada sampel, maka analisisnya dapat menggunakan statistik deskriptif maupun inferensial. Poin yang ketiga yaitu statistik deskriptif dapat digunakan bila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi di mana sampel diambil. Tetapi, bila peneliti ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi, maka teknik analisis yang digunakan adalah analisis statistik inferensial. Nah, poin yang selanjutnya yaitu termasuk dalam statistik deskriptif antara lain adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, piktogram, perhitungan modus, median, mean, atau pengukuran tendensi sentral, perhitungan desil, persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata, dan standar deviasi, perhitungan persentase. Poin yang selanjutnya yaitu dalam statistik deskriptif juga dapat dilakukan mencari kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis korelasi, melakukan prediksi dengan analisis regresi, dan membuat perbandingan dengan membandingkan rata-rata data sampel atau populasi. Hanya perlu diketahui bahwa dalam analisis korelasi, regresi, atau membandingkan dua rata-rata atau lebih, tidak perlu diuji signifikannya. Jadi, secara teknis dapat diketahui bahwa dalam statistik deskriptif tidak ada uji signifikansi, tidak ada taraf kesalahan, karena peneliti tidak bermaksud membuat generalisasi, sehingga tidak ada kesalahan generalisasi. Nah, yang selanjutnya yaitu ada statistik inferensial, atau sering juga disebut statistik induktif atau statistik probabilitas. Merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Poin yang selanjutnya yaitu statistik inferensial digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas dan teknik pengambilan sampel dari populasi itu dilakukan secara random yang disebut statistik probabilitas karena kesimpulan yang diberlakukan untuk populasi berdasarkan data sampel itu kebenarannya bersifat peluang atau probability. Poin yang selanjutnya yaitu suatu kesimpulan dari data sampel yang akan diberlakukan untuk populasi itu mempunyai peluang kesalahan dan kebenaran atau kepercayaan yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Oke, yang selanjutnya yaitu ada statistik parametris dan juga statistik non-parametris. Statistik parametris yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data interval dan rasio. Sedangkan statistik non-parametris yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data nominal dan ordinal. Demikianlah pembahasan materi pada video kali ini. Terima kasih, sampai bertemu di video saya selanjutnya.